Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast bersama Irna Mutiara, sebuah ruang inspirasi di mana kita berbincang dengan para tokoh hebat di dunia kreatif Indonesia. Hari ini kita sangat berbahagia karena kedatangan tamu istimewa, seorang maestro di dunia fashion. Melalui kesempatan spesial ini, kita akan menggali lebih dalam perjalanan karir, inspirasi, serta pandangan beliau tentang perkembangan Muslim fashion saat ini. Beliau adalah Itang Yunas, seorang desainer senior yang telah memberikan warna dan inspirasi selama lebih dari 3 dekade. Desainer berbakat yang dikenal melalui karya-karyanya yang elegan, berkarakter, dan penuh makna budaya. Memulai kariernya sejak tahun 1980-an, nama besar yang tidak hanya dikenal melalui karya-karya busana modernnya, tetapi juga sebagai pelopor dalam memperkenalkan busana muslim ke panggung fashion Indonesia. Lahir pada 31 Mei 1958, Itang Yunas mengawali kariernya di dunia mode pada awal tahun 1980-an. Konsistensinya dalam menghadirkan desain yang elegan, inovatif, dan mengangkat nilai budaya Nusantara membuat namanya terus bertahan dan dihormati hingga kini. Selain dikenal melalui lini busana eksklusifnya, Itang Yunas juga berhasil membangun berbagai merek ready-to-wear yang memperluas jangkauan karyanya ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam perjalanan kreatifnya, beliau kerap menggabungkan sentuhan etnik, keanggunan modern, serta prinsip kenyamanan, menjadikan setiap rancangannya berkarakter kuat dan tak lekang oleh waktu. Nah, ini saya mau bertanya, bagaimana cerita awal perjalanan karir dari Pak Itang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali bahwa saya juga diberi kesempatan untuk berbicara untuk menjadi bahan pertimbangan bagi mereka-mereka yang ingin melakukan atau menjadi seorang desainer yang ya paling nggak seperti saya yang sudah cukup lama, 43 tahun. Itu bermula dari tahun 79 di mana saya ikut lomba perancang mode. Tapi di 79 itu saya tidak masuk ke dalam 10 besar, dan di tahun 80 saya pergi ke Italia untuk belajar selama 1 tahun, dan setelah itu tahun 81 saya masih ngelirik-ngelirik apa yang diinginkan oleh panitia Femina Gadis saat itu yang menjadi panitia besar. Dan saya ikut lagi kembali ke tahun 82 di mana saya masuk dan menjadi pemenang di juara kedua waktu itu. Hampir semua yang dari tahun 79, 80, 81, 82 yang juara pemenang keduanya ini yang terus berkembang sebenarnya ketimbang yang juara 1 gitu ya. Jadi dengan setelah saya menang, hati saya tidak berhenti sampai di situ aja ya. Jadi waktu saya mendapatkan uang kemenangan itu waktu itu kurang lebih 2 juta, dan baju yang dipamerkan waktu fashion show itu dari 10 kita ambil menjadi 6 yang harus dibuat. 6-6-nya ini dibeli sama orang gitu. Orang yang beli orang bule justru, istrinya dari dokter jantung terkenal di dunia tuh namanya Mrs. DeBecky. Dia seneng banget ngelihat sesuatu ini, kok ini aneh gitu, karena style saya itu sangat European style, tapi ada touch of Asianya gitu. Ada bubble skirt yang gembung gitu ya, dibuat dari bahan ikat, terus ada bentuk style kimono, tapi semua di beads dengan mutiara seperti itu. Jadi ada sesuatu yang bernafaskan memang dengan tema yang saya buat adalah angin timur, angin barat. Jadi dua-dua ini bertemu menjadi satu koleksi yang buat si pembeli yaitu memikat, dan buat juri juga ada sesuatu yang membedakan dari koleksi-koleksi yang sebelumnya gitu. Jadi dari uang yang terjual dari baju itu
dan ditambah dengan uang kemenangan saya mendirikan usaha. Waktu itu saya mengajak Edi Sukamto yang memang lagi kebetulan lagi top-topnya sebagai model, dan Dani Dahlan untuk bergabung bersama membuat satu usaha yang namanya Galeri Busana. Dari Galeri Busana ini terus kita berkembang, beberapa bulan kita melakukan kontrak bersama. Saya membuat satu koleksi yang saya bikin seperti kayak spring summer ya. Jadi membuat benar-benar koleksi yang kalau saya pikir baru saya lah yang membuat fashion show sendiri tunggal ya, dengan tema Lin Chinois. Jadi Lin Chinois itu garis Chinese tapi didasari oleh garden, bentuk-bentuk yang mengambil touch of Chinese gitu, tapi tetap ada Indonesianya. Kebetulan waktu yang datang itu adalah Ibu Pia Syabana, dan Ibu Pia itu baru pulang dari Paris, terus dia langsung bilang sama saya, congratulations Ita, katanya gitu. You know what, katanya, koleksi yang saya lihat di Paris ini sekarang menuju ke Asia itu seperti Chinese yang kamu buat ini gitu. Wow, aku bilang berarti tren dunia itu udah kebaca juga sama saya gitu. Padahal kan di zaman dulu tahun 82 itu kan belum ada media tuh, mau nyari apa-apa juga susah gitu. Cuman saya ngelihat dari laporan-laporan di koran atau apa bahwa dari winter itu kan nggak jauh-jauh ada pilihan-pilihan. Nah, akhirnya bergeser ke sesuatu yang menjadi baku. Nah, inilah ya akhirnya saya merasa bahwa saya diberi Allah sense of sesuatu yang saya bisa lihat dari hal-hal yang mungkin orang lain nggak gitu, nggak melihat atau saya nggak bisa bilang begitu karena saya merasa bahwa saya sungguh bahagia bahwa dikasih kesempatan untuk itu sama Allah, dikasih ilmu yang bisa ngelirik, bisa tahu bahwa apa yang akan terjadi di tahun kedepannya nanti gitu. Nah, udah itu saya terus membuat pakaian, tapi memang di dalam diri saya bahwa saya bukan desainer yang senang di couture gitu. Saya lebih senang ke sesuatu yang ready to wear, di mana ready to wear itu kan saya bisa memberikan dampak yang cukup bagus untuk seluruh masyarakat, apalagi di segala lapisan gitu, dengan harga yang cukup gitu. Apalagi saya lahir di dalam tempat yang dimana saya sekolah, Italia adalah sumbernya ready to wear gitu ya, dimana kan kita tahu bahwa tumbuh segala macam, dan di Milan di Milan sama di Rome itu kan memang tempatnya pekerja, atau di Firenze itu memang tempatnya orang-orang membuat busana ready to wear gitu. Dan setelah itu makin berkembang di tahun 86 saya menarik diri bahwa saya kayaknya harus bekerja sendiri dengan membuat PT sendiri. Itu disebabkan karena Eni waktu itu sibuk dengan model-modelnya, dia harus pergi ke luar negeri. Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa kok saya sendiri nih akhirnya gitu. Terus Dani Dahlan waktu itu lagi memang menjadi bintang film. Dengan izin mereka, saya diizinkan untuk melepas PT usaha itu yang akhirnya saya buat sendiri. Di 86 saya bikin PT Yunas Astabrata, dan kebetulan saat itu pasar raya lagi hits-hitsnya gitu untuk menerima kita yang bergerak di koleksi baju siap pakai. Disiapin tempat, diambil komisinya juga nggak terlalu besar gitu. Saat itu kita memang menjadi tempat ada naungan lah seperti itu. Dan itu juga mengangkat wastra ya saat itu ya? Saat itu harus ada wastra, karena saya juga waktu itu sampai bidding, sampai bordir pun semua ada yang dari Tasik, ada yang orang Jawa bikin gitu. Jadi memang saya selalu gitu ada membuat bahwa kalau kamu memang mau dikenal
kata teman saya yang ada di Paris, di Milan atau di Rome itu, dia bilang kalau kamu memang mau menjadi desainer yang terkenal untuk negeri kamu, ya walaupun kamu nanti membawa misi ini ke luar negeri atau apa, kamu harus ada pemikiran bahwa touch of Indonesianya itu dari negeri kamu itu harus ada di bawah. Ya akhirnya terus berkarya, makin berkembang. Dasar itulah yang akhirnya nih sampai dari tahun 79 sampai sekarang 2025 berarti udah sekitar 43 tahun ini masih eksis, masih bertahan. Dan kalau kemarin saya dengar kan Pak Itang itu model bisnisnya itu udah berubah ya. Kalau misalnya dulu ada semacam butik, terus ada di pasar raya, ya, terus kemudian kan offline ya. Juga turun, justru juga ada label second line yang turun di pasar regional yang benar-benar besar gitu, kayak di Tanah Abang. Itu kan sebuah model bisnis yang berbeda jauh sebenarnya ya. Dimana kalau biasanya fashion designer itu dia hanya, saya model bisnisnya saya butik, saya konsultan misalnya saya fashion designer, hanya itu saja gitu kan. Nah sementara ini kan mengambil juga tadi yang tempat yang low class gitu kan, low class. Nah terus kemudian sekarang ini juga masih eksis juga di online, ya, di e-commerce gitu kan. Sementara kalau saya amati desainer yang selevel Pak Itang ini mungkin jarang ya, maksudnya yang masuk e-commerce yang terus kemudian menjual dengan banyak. Inovasi itu memang harus terus berkembang gitu ya. Jadi inovasi-inovasi apa yang kita harus bisa baca, apa yang kita bisa cari kesempatan ini. Misalnya kayak waktu saya memulai preview ini baju koko ini masuk ke Tanah Abang, itu memang ada antara maju mundur karena si saudara saya ini bilang bahwa coba deh masuk ke situ karena Tanah Abang itu udah beda sekarang gitu, udah ber-AC, dingin, dan memang rame ya tempatnya, tapi ini adalah perputaran uang terbesar di Asia Tenggara di Tanah Abang saat itu. Dan juga ini juga kebetulan saat itu ada Ustadz Jeffrey yang dimana dia menjadi ikon kita. Bukan kita, saya sendiri nih dulu dengan label Itang Yunas, dia selalu minjem bajunya ke saya gitu, bahwa Mas Itang, saya pengen ada kajian nih di TV, tolong dong, tapi saya mau jangan kelihatan tua gitu kokonya gitu, jadi jangan koko yang biasa-biasa dipakai gitu. Akhirnya saya berkreasi lah gitu. Waktu saya berkreasi segala macam tuh, saudara saya ini yang memang dia pandai marketing menjual yang di Tanah Abang itu, dia bilang, wah tepat banget nih si Ustadz Jeffrey kan memang lagi digandrungin sama anak muda, apalagi dia pernah melakukan pernah terjebak di dalam narkoba, tapi dia udah tobat dan hijrahnya itu bisa memberikan dampak yang baik nih buat yang ngelihat gitu. Apalagi dia tampangnya kan juga nggak jelek-jelek amat, dia cakep kan gitu. Terus udah gitu akhirnya kita ada pendekatan, makin ini ya kita memberikan pekerjaan ke Ustadz Jeffrey juga, bukan hanya dia dibayar sebagai ikon, tapi kita juga memberi titipan misalnya seperti persentase dari penjualan ini, supaya dia juga kan kita bisa nyalurin sumbangan yang kita ini kan ke dia gitu kan, dia lari ke sini, dia dakwah ke sini, dia bisa bayar kasih ini kasih itu gitu. Terus berkembang ternyata di luar dugaan. Jadi di tahun 2008 koko kita itu menjadi koko yang booming banget gitu. Jadi setiap waktu saya naik haji gitu, yang hampir seluruh orang Indonesia yang cowok-cowoknya itu, bapak-bapak itu pakai preview, karena di bawahnya ada tulisan preview, dan merah-merah itu udah kelihatan gitu kan. Terus tiba-tiba saya dipanggil, ayo foto ini yang bikin ini loh, bikin bajunya gitu. Ya udah akhirnya itu kan makin besar. Terus di Tanah Abang ternyata kan contek-mencontek itu udah sesuatu yang lumrah lah gitu. Jadi waktu saya lewat ke satu tempat gitu,
orang jualan koko, terus dia kokonya mirip-mirip saya, terus dia panggil-panggil, Pak sini Pak, ini beli Pak, ini kokonya Itang Yunas Pak, gitu. Bilangnya ke saya, beli. Dia nggak tahu itu Itang Yunas. Terus saya bilang, yang Itang Yunas itu saya bilang, kalau kamu memang, tapi bajunya dia nggak menyontek baju saya, tapi dia bikin mirip-mirip gitu. Saya berpikir baju koko itu bisa nyetak duitnya cuma di saat-saat 3 bulan, 2 bulan mau Ramadan masuk ke itu, habis itu berhenti gitu. Saya kepengen yang ada bulanan ini, bagaimana caranya? Akhirnya saya mendirikan Kamila itu, Kamila by Itang Yunas, baju muslim tapi yang kalau dipakai tuh kelihatannya sangat seperti kalau kita lagi di Milan atau ada orang-orang lagi ada menerima award Oscar lah gitu-gitu yang Modest, tapi keren. Mau membuat satu usaha ini kita harus tahu dulu kita mau ada di level mana, di umur berapa, di harga berapa, dan udah barang tentu yang punya duit itu adalah orang-orang yang mama-mama lah, yang udah punya anak atau apa segala macam, yang punya penghasilan. Tapi kegeser ke sini lagi justru orang yang baru kawin, anak-anak muda. Kesini lagi justru yang muda-muda itu yang lebih ini. Cuman kadang-kadang kalau ada orang yang memakai hijab terus tiba-tiba bodinya diseksi-seksi itu, saya juga suka tegur langsung, ya mestinya kamu nggak pantas begini apa segala macam. Terus dia bilang kan yang penting yang penting ketutup, tapi nggak bisa, aku bilang begitu. Kalau misal saya juga sebenarnya nggak agree dengan kebaya-kebaya yang ketat, terus yang dilapis-lapisin gitu kan masih kelihatan ngebentuk gitu loh. Kalau karena mungkin saya dari Padang, jadi saya ngerasa kayak kebaya kurung itu paling tepat lah untuk busana muslim kalau mau ada touch of Indonesianya gitu. Nah ini lepas dari perubahan teknologi tentunya ya. Jadi tadi yang secara offline, terus kemudian terus mengikuti yang perubahan zaman ya. Perubahan maksudnya yang tadi mungkin yang tadinya ibu-ibu terus kemudian beralih juga customernya ke milenial, terus pasti kan mereka juga kan cara pembelian dan lain-lain udah berbeda ya, mungkin nggak mengunjungi toko tapi secara online. Nah ini Pak Itang gimana nih untuk membentuk tim atau dari udah barang tentu setiap divisi itu lain itu saya mempunyai tim inilah yang mencakup umurnya sampai yang kerja pun juga harus orang-orang yang benar-benar, misalnya kayak yang Itang Yunas Ready to Wear, saya serahin ke anak saya. Anak saya juga punya tim tuh, anak-anak muda selalu bilang, kamu jangan pernah ngebohongin orang. Jadi jangan sampai barang yang kamu jual atau kamu kirim itu nggak sepadan dengan apa yang dia lihat gitu. Karena online ini kan it's a trust pertamanya gitu. Dan waktu dia terima barang itu juga harus dengan keadaan baik dan benar-benar size-nya yang benar gitu. Nah, yang sebelum-sebelumnya yang masih online ya kita ngikutin aja dengan tim yang berlaku juga gitu. Pelaku pasar juga diikutin gitu ya. Sangat dong. Kayak sekarang udah AI kan main kan. Nah, AI pun juga kita cari aplikasinya bagaimana, terus kita membuat tetap baju kita, cuman cara gerakannya itu kan beda gitu. Dan saya juga bilang sama tim saya yang di Itang Yunas Prime ini bahwa jangan sampai kita ngebohongin juga orang gitu, karena kan di AI itu kan pasti lebih canggih, lebih cantik gitu. Jangan ambil yang paling cantik, ambil yang di tengah-tengah yang memang masih tetap kelihatan barangnya relevan masih dengan barang-barang kita gitu. Mengikuti teknologi juga, terus kemudian kan ini tujuannya juga kan maksudnya untuk bagaimana kita tetap memperoleh profit ya, memperoleh profit dari apa yang kita usahakan. Ini kan berarti bisnis ya, maksudnya bisnisnya tetap berjalan, terus tetap berkembang. Nah kalau misalnya dibandingkan nih antara masa pertama terus pertengahan dengan yang sekarang, kalau digambarkan secara grafik ya, itu bagaimana tuh
income naik turun Ya. naik turun Oh, Nah, naik turun, naik ya. turun naik Naik turun turun. dan dengan naik turun itu juga ya apalagi waktu COVID ya iya. kita Iya, pernah semuanya sih. kita pernah down banget, Iya. ngedrop banget. Tapi alhamdulillah waktu COVID itu barang nggak sampai diproduksi. iya. Jadi kita cuma merugi di saat kesempatan nggak bisa bikin baju. Iya. Tapi setelah itu barang itu masih bisa dibikin baju gitu. Jadi buat saya ya tenang-tenang aja gitu. Apapun yang Allah berikan ya itu karena kebetulan COVID itu kan dunia, bukannya betul. kita sendiri Iya, gitu. Jadi iya. nggak ada yang harus kita takutin gitu. Kita takutnya cuma bagaimana pekerja-pekerja ini tetap bisa jadi pekerja kita. Menarik ya tentang regenerasi anak gitu ya. Tadi kan Pak Itang bilang bahwa ada brand yang udah dikelola sama anaknya. Terus kemudian Camilla juga sedang sekolah di Italia juga ya Iya. tentang fashion. Nah, makanya ini tuh merupakan sebuah ini ya kalau bisa dibilang profesi yang memang jadinya turun temurun terus dipertahankan konsisten dan selalu update dengan kondisi market, dengan kondisi zaman, tidak hanya kreativitasnya, tapi juga dengan cara-cara marketingnya, dengan cara-cara promosi, marketing. Kalau dulu kan di majalah ya, jadi pasti orang tahu tuh dari majalah. Wah ini Tang Yunas dari majalah. Sekarang itu di sosial media, terus kemudian di e-commerce, terus kemudian sosial media yang TikTok dan lain itu ada juga gitu ya. Itu kan eksis terus gitu kan. Ya ini bagaimana ya, maksudnya kalau secara bisnis tadi kan naik turun. Nah kalau misalnya untuk saat ini kan ini banyak nih para pengusaha fashion yang juga berkecimpung di online seperti itu kan, mereka hanya online misalnya online saja. Nah ini kan kalau menurut saya gini, kadang-kadang kan yang pengusaha sekarang ini dia taunya yang antar mereka aja gitu. Sementara ini ada Pak Itang loh yang lebih maksudnya senior, berpengalaman, dan sekarang juga sama eksis gitu. Maksudnya brand yang sekarang muncul online Pak Itang juga punya gitu loh. Maksudnya sama-sama mempunyai penguasaan pasar yang sama sebenarnya gitu kan. Dan ini buat pasar juga dikenal gitu, maksudnya mau buat ke internnya juga, ke pemasukannya juga mungkin kan kalau saya dengar produksinya juga tetap besar, pesen ke pabrik juga ininya tekstilnya gitu kan, berarti ya itu tadi nggak ada matinya gitu, tetap konsisten dalam ininya gitu, maksudnya tetap mengikuti Kalau saya sih cuma gini aja. Kalau saya tahu itu udah memang harus ada ilmunya juga ya. Cuman kalau ilmu ini nggak ditunjang sama bahwa kita ini semuanya adalah titipan Tuhan lah. Maksudnya Tuhan tuh menitipkan ilmu ke kamu. Berarti kan kamu orang spesial yang dianggap bisa menerima ilmu itu gitu. Jadi tips untuk tetap bertahan di kondisi yang sekarang ini, dan juga tips bagaimana ya itu tadi usia bisnisnya juga panjang gitu. Ya itu doa. Setiap kali doa itu bahwa kayak gini nih. Saya saya tiba-tiba di umur 40 tahun kan saya udah mencari nih Pak, mau cari istri gitu. Tapi nggak ngepas nih ya. Nggak ngepas itu karena apa? Karena saya selalu berpikir saya bekerja. Kalau nanti saya bekerja, siapa yang ngurusin anak saya untuk mengenal Tuhan gitu. Nah, saya harus mendapatkan istri yang benar-benar paling nggak dia tahu Quran, dia baca Quran, dia dalam bobot ya. Bebet, bobot, bebet. Nah itu
harus seperti itu gitu. Jadi dari keluarga yang baik, dari apa ya yang memang ini, dan itu saya berdoa terus. Kesuksesan kamu itu kalau tidak ditunjang oleh dengan agama, tapi agama itu juga nggak datang begitu aja. Kamu harus ambil gitu, kamu harus tarik itu kuncinya untuk buka pintunya gitu. Ya, nah inilah yang akhirnya saya ngerasa juga ya manis pahitnya, getirnya, indahnya itu semua harus diterima aja gitu dengan lapang dada. Jadi ini luar biasa. Jadi masukan dari Pak Itang ini untuk para UMKM, untuk para pengusaha yang terkumpul di Ikra ini. Iya. Ini jadi sangat bermanfaat gitu, menjadi ada semacam mereka diajari oleh ahlinya gitu ya. Jadi kan kadang-kadang Ya kalau boleh dibilang ahli, nggak ahli-ahli juga lah. ya, Cuman maksudnya yang berpengalaman gitu kan, pengalamannya pengalaman itu memang kan pasti beda lah, maksudnya pengalaman 5 tahun dengan 10 tahun dengan 40 tahun. Tapi kayak gini misalnya kayak di mana di Ikra ini ada satu misalnya DPD ya? Bukan DPD. KPW misalnya bilang begini, Pak Itang datang dong, ini ada tenun yang harus digini-gini ini. Saya bilang, saya nggak bisa, karena kalau tenun itu udah ada haknya si Pak Wigno, karena dia yang tahu bagaimana menenun dari lungsi, itunya segala macam itu, dia tahu kelintingannya seberapa. Kalau saya yang udah jadi aja, nanti saya tinggal bilang sama Pak Wigno, Nyok bikinin dong gue yang lebih lembut supaya nanti ini bisa jadi busana muslim gitu. Kalau kainnya itu udah jadi, saya dipanggil untuk menuntun bikin busana muslim, saya baru mau terima gitu. Jadi kan memang kita ada porsi-porsi tersendiri gitu. Ya jadi satu lagi saya berharap bahwa kita tetap harus memajukan modest fashion Indonesia, tapi kita juga harus berlaku disiplin dan jujur. Dalam arti kata pemain ini sekarang makin banyak gitu. Pemain itu banyak bukan datang dari seorang kayak saya yang sekolah desain segala macam, tapi mereka itu datang karena dia hebat di Instagram, hebat di jadi melenggak-melenggok segala macam, influencer gitu. Nah, namanya dipakai terus dibikinin ini, saya juga nggak apa-apa itu. Cuman harus memang membedakan, karena saya kan sekolah itu kita ngeluarin uang, kita ngeluarin pikiran. Jadi jangan bilang saya ini tiba-tiba menjadi desainer gitu. Bilang aja fashion entrepreneur gitu, bahwa pekerjaan menjadi desain itu bukan sebenarnya saya, tapi saya yang mendorong untuk ini maju, dan saya mempunyai tim-tim di balik ini gitu. Ya. Sudah sangat lengkap, insya Allah ya. Jadi ini juga akan kita share ya ke teman-teman yang memang sekarang ada berkecimpung di dunia fashion, khususnya fashion muslim. Semoga pengalaman Pak Itang tadi bisa menginspirasi dan menjadi bekal juga sebenarnya ya buat kita, supaya nanti bagaimana kita menjajaki bisnis, bagaimana kita memulai hobi kita untuk bisa menjadi sebuah bisnis yang sustain dan yang berkah ya. Tadi tidak lepas ya dari permohonan doa, terus kemudian selalu melibatkan Allah juga. Iya dong, harus dong. Perjalanannya dan akhirnya yang kita lihat ya, yang kita simak, kalau saya boleh berpendapatnya Pak Itang itu bisnisnya tuh maksudnya tuh lancar ya, dan berkembang terus, dan akhirnya bisa diturunkan ya, diregenerasi gitu ya ke generasi yang berikutnya, yang dimana itu sebenarnya berbeda jauh dari awal mula Pak Itang berkarir. Itu saja mungkin. Tapi memang dari kalau boleh sekali lagi nih sebelum menutup, memang dari awal itu otak saya itu memang obsesi saya bisa mendandani seluruh lapisan masyarakat Indonesia perempuan gitu. Alhamdulillah sudah mungkin sudah sebagian besar. Sudah, insya Allah ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini bersama Bapak Itang Yunas. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik, mulai dari perjalanan karir beliau, filosofi dalam berkarya, hingga pandangan beliau tentang masa depan Muslim fashion di Indonesia. Semoga apa yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, dan juga bekal berharga untuk kita semua dalam mengembangkan kreativitas di bidang apapun. Terima kasih banyak kepada Bapak Itang Yunas atas waktunya, juga kepada seluruh audiens yang sudah menyaksikan hingga akhir. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh luar biasa lainnya. Saya Irna Mutiara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.